Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Cerita yang ada di dalam One Piece memang syarat akan petualangan dan pertarungan. Meskipun demikian, ada kalanya cerita beralih ke momen-momen menyedihkan atau momen romantis antara karakter-karakter di One Piece. Nah, kali ini Kapten Anime akan membahas mengenai kisah-kisah cinta yang ada di One Piece. Beberapa dari pasangan ini ada yang memiliki jalinan cerita penuh lika-liku dan tragedi. Akan tetapi beberapa dari mereka adalah pasangan yang sangat bahagia. Roger adalah raja bajak laut yang telah diakui seluruh dunia. Ia meninggalkan harta karun terbesar yang menimbulkan hasrat orang-orang untuk berpetualangan menjadi bajak laut. Pemerintah awalnya tidak mengira bahwa Roger memiliki seorang anak dan keluarga. Roger ternyata menjalin hubungan spesial dengan perempuan bernama Rogue. Mereka sama-sama berasal dari keluarga Di. Dari hasil kisah asmara mereka, lahirlah seorang anak yang bernama Portgas di Ace, yang kini telah memicu terjadinya perang terbesar di Marineford. Kisah cinta ini dapat dikatakan cukup tragis. Rogue yang mendengar kabar bahwa Roger telah meninggal harus menyimpan rapat rahasia bahwa Roger memiliki anak. Karena jika kabar itu sampai menyeruak, maka otomatis anak itu akan dibunuh oleh pemerintah dunia. Karena rasa cintanya kepada calon anaknya serta kecintaannya kepada Roger, ia rela menutupi kehamilannya hingga akhirnya dia meninggal setelah melahirkan Ace. Wow. Yasop dan Binjina adalah orang tua kandung Usopp. Mereka merupakan pasangan yang saling percaya satu sama lain. Sejujurnya, Yasop sangat menyayangi keluarganya dan ia pun tidak tega meninggalkan keluarganya. Namun, Jolly Roger telah memanggil hatinya untuk mengarungi lautan yang sangat luas. Ia bergabung menjadi kru di kapal Shanks. Di satu sisi, Binjina tetap setia terhadap Yasop dan ia merasa bangga telah menikah dengan Yasop. Meskipun ia ditinggal Yasop pergi berpetualangan di lautan yang luas, ia selalu menceritakan kepada Usopp bahwa ayahnya adalah orang yang sangat pemberani. Hal itu pun membuat Usopp menjadi bangga, mengakui kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang bajak laut yang gagah pemberani. Binjina akhirnya meninggal karena telah lama menderita penyakit. Entahlah, Yasop mungkin tidak tahu mengenai kabar tersebut karena desa tempatnya tinggal terletak sangat jauh dari Greenland. Mungkin Usopp yang akan menceritakan panjang lebar ketika ia bertemu dengan ayahnya nanti. Raja Neptune adalah raja dari kerajaan Ryugu yang memerintahkan Fishman Island. Ia memiliki seorang istri bernama Otohime. Ratu Otohime adalah orang yang memiliki pengaruh besar bagi manusia ikan. Ia memiliki cita-cita yang luhur untuk membawa manusia ikan ke dunia atas agar bisa merasakan kehangatan matahari. Ia juga ingin agar manusia dan manusia ikan bisa hidup berdampingan. Sebagai seorang raja dan suami, Raja Neptune sangat mendukung dan menghormati cita-cita istrinya, meskipun dia tahu bahwa mimpi itu sangat sulit untuk dicapai. Sayangnya, Otohime meninggal sebelum mimpi itu terwujud. Ia dibunuh oleh Hody ketika mengumpulkan tanda tangan manusia ikan yang ingin membuat perubahan. Hody menghasut para manusia ikan dengan membuat kamuflase bahwa manusialah yang membunuh Ratu Otohime.
Hal itu secara tidak langsung membuat manusia ikan kehilangan rasa percaya terhadap manusia. Sebelum meninggal, Ratu Otohime mewariskan cita-citanya kepada anak-anaknya untuk tidak membenci manusia. Raja Neptun awalnya sangat terpukul dan merasa kehilangan. Ia marah dan ingin melampiaskan amarah tersebut dengan cara mengurung diri. Jika tidak, dia akan menghancurkan segalanya yang ada di sekitarnya. Meskipun begitu, ia berusaha memegang janji Otohime untuk tidak membenci manusia. Don Quixote Homing adalah ayah dari Doflamingo. Ia adalah mantan Tenryubito. Meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan, namun ia memilih melepaskan gelar itu dan menjadi rakyat biasa. Keputusan itu pada awalnya baik dalam pandangannya. Namun hal itu justru sebaliknya. Keluarganya mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari warga yang sakit hati dan membenci Tenryubito. Mereka mendapatkan siksaan dan merasakan penderitaan. Di tengah kesengsaraan itu, sayangnya keluarga mereka sudah tidak diterima lagi di Marijoa. Tak lama kemudian, istrinya pun meninggal dunia karena terkena penyakit. Ia tidak menyesal dengan keputusan suaminya. Di akhir hayatnya, ia tetap ikhlas dan tabah menghadapi segala cobaan hidup yang mereka derita. Kemudian Homing pun harus menemui ajalnya secara tragis. Ia dibunuh oleh Doflamingo, anaknya sendiri. Ia meminta maaf kepada anak-anaknya karena telah menjadi ayah yang sangat buruk. Kisah cinta antara Kiros dan Scarlet juga penuh lika-liku. Mereka berasal dari dua kasta yang berbeda. Kiros adalah seorang gladiator terkuat sepanjang sejarah kerajaan Dressrosa. Ia memiliki masa lalu yang kelam karena telah membunuh banyak orang. Sedangkan Scarlet merupakan putri kerajaan Dressrosa. Pada awalnya, Scarlet membenci Kiros karena masa lalunya. Namun, suatu ketika Scarlet diculik oleh sekelompok bajak laut. Ia kemudian diselamatkan oleh Kiros yang dengan seketika menghancurkan bajak laut itu, hingga mereka lari ketakutan. Scarlet yang ketakutan akhirnya memeluk Kiros. Semenjak saat itu, ia mulai jatuh cinta dengan Kiros. Senor Pink adalah salah satu keluarga anggota bajak laut Don Quixote. Ia memiliki penampilan aneh karena memakai topi bayi serta celana dalam bayi. Meski penampilannya terlihat kekanak-kanakan, namun dia memiliki sifat yang sangat jantan. Terbukti dari pertarungannya melawan Frankie di Dressrosa. Senor memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan. Ia pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Lucian. Mereka pertama kali bertemu ketika hujan deras. Lucian sangat menyukai hujan, akan tetapi ia sangat membenci bajak laut. Senor yang mengetahui hal itu kemudian menyembunyikan identitas aslinya dan berpura-pura bahwa ia bekerja di sebuah bank. Mereka pun menikah dan akhirnya memiliki anak yang bernama Gimlet. Sayangnya anaknya meninggal karena panas tinggi yang membuat Lucian sangat terpukul. Pada saat sakit, ia telah mencari-cari Senor ke segala tempat, tapi ia tidak menemukannya. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang sangat hebat di antara mereka berdua. Kala itu hujan turun sangat deras dan Lucian berlari keluar. Tanpa diduga, ia mengalami kecelakaan dan membuatnya shock berat serta tidak ingat apa-apa. Senor sangat terpukul dengan keadaan istrinya. Ia menyesal karena telah hadir ke dalam hidup Lucian. Mungkin jika ia tidak menikahinya, Lucian masih bisa tersenyum. Meskipun demikian, Senor tetap mencari cara agar Lucian bisa tersenyum kembali.
Suatu ketika ia tanpa sengaja menggunakan topi bayi milik Gimlet. Meski terlihat bodoh, namun hal itu mampu membuat Lucian tersenyum kembali. Kisah cinta ini pun terbilang cukup. Mereka mulai saling mengenal dan bunga-bunga cinta perlahan tumbuh di tengah pertarungan. Sai merupakan salah satu komandan Hapo Navi, sekaligus cucu dari Don Jinzhao. Ia telah bertunangan dengan seorang perempuan dari kerajaannya. Sementara itu, Baby Five adalah seorang perempuan bodoh yang merasa dirinya sangat tidak berguna. Ia rela berkorban jika ada seorang yang membutuhkannya. Suatu waktu di tengah pertarungan, saya meminta Baby Five untuk bunuh diri sendiri. Ia hanya bercanda ketika membuat permintaan konyol itu. Akan tetapi, Baby Five menganggap hal itu sangat serius. Ia merasa sangat senang untuk bunuh diri jika hal itu mampu membahagiakan orang lain. Pada detik-detik terakhir, saya pun menghentikan aksi konyol Baby Five. Meskipun ia dilarang oleh kakeknya, ia tetap menolong Baby Five dan menyatakan bahwa dia akan menikahi perempuan itu. Hal itu pun membuat Sai dan kakeknya berdebat kecil hingga menimbulkan pertarungan dahsyat di antara mereka. Pada pertarungan itu, Sai berhasil menguasai tendangan pembelah gunung es. Berkat itu, kakeknya rela jika Sai menikah dengan siapapun dan memutuskan ikatan pertunangannya. Wow. Pernikahan antara BG dan Chiflon dapat dikatakan adalah pernikahan politik yang dilakukan oleh Big Mom. BG yang berada di bawah naungan bajak laut Big Mom, mungkin karena hal tersebut ia menikahi Chiffon untuk mengetahui rahasia-rahasia Big Mom. Meskipun demikian, ternyata BG dan Chiffon saling mencintai satu sama lain. Dari pernikahan mereka, lahirlah putra pertama mereka yaitu Patch. Di Arswool Cake Island, mereka bersama dengan Luffy merencanakan pembunuhan terhadap Big Mom. Meskipun hal tersebut menemui kegagalan, karena Big Mom masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Karena mereka berada pada situasi yang kurang menguntungkan, BG pun menunjukkan kekuatan asli buah setannya dengan berubah menjadi manusia kastil raksasa. Ia melakukan itu untuk melindungi anak buah serta keluarganya yang sangat dicintainya. Meskipun brutal, BG merupakan suami yang sayang terhadap anak dan istrinya. Di satu sisi, Chiffon pun mendukung segala hal yang dilakukan oleh BG. Ia tidak peduli dengan Big Mom, asalkan ia bisa hidup bahagia dengan BG dan anaknya. Hal itu sudah sangat berarti untuknya. Koza dan Vivi adalah sepasang sahabat yang telah mengenal sejak kecil. Mereka memiliki pemikiran yang sama tentang kemajuan kerajaan Arabasta dan menjunjung tinggi kemakmuran rakyat di Arabasta. Sejak kecil, mereka terus bermain bersama. Tak jarang terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Namun ketika dewasa, tepatnya pada konflik yang terjadi di Arabasta, mereka berada pada dua kubu yang berlawanan. Koza menjadi pemimpin pasukan pemberontak yang hendak menggulingkan kerajaan Arabasta. Sementara itu, Vivi berusaha mati-matian untuk menghentikan pertarungan yang sia-sia antara pasukan kerajaan dan pasukan pemberontak. Kisah mereka berdua cukup menyimpan tragedi, meskipun pada akhirnya mereka bisa berdamai kembali. Mungkin memang mereka berdua bersahabat, akan tetapi di balik persahabatan itu tersimpan benih cinta yang mungkin tidak terlihat. Koza sendiri sangat mengagumi kepintaran dan sisi baik Vivi. Hal sebaliknya pun juga dirasakan oleh Vivi. Mereka adalah pasangan yang serasi,
dan mampu membawa Arabasta ke arah yang lebih baik. Wow! Kisah cinta yang tak kalah menarik adalah kisah cinta antara Puding dan Sanji. Mereka dipaksa untuk menikah oleh keluarga kedua belah pihak. Sanji tidak bisa menolak pernikahan tersebut karena ia diancam oleh Zeff dan orang-orang di Bharati akan dibunuh. Meskipun ia harus meninggalkan krunya, Sanji akan merasa keadaan baik-baik saja jika ia bisa menikah dengan Puding yang cantik jelita. Namun di satu sisi, Puding hanya berpura-pura mencintai Sanji. Ia ternyata memiliki niat buruk untuk membunuh Sanji dan keluarganya di pesta pernikahan. Namun hal itu bisa dicegah karena hatinya luluh berkat kebaikan Sanji. Pembunuhan itu pun gagal dilakukan. Meskipun enggan mengakui, Puding pun akhirnya mulai menaruh hati kepada Sanji. Sayangnya harus berpisah karena Sanji harus melanjutkan petualangannya bersama Luffy dan kawan-kawan. Sebelum berpisah, Puding memberikan sebuah ciuman kepada Sanji. Akan tetapi, ia menghapus memori itu dari ingatan Sanji dengan kekuatannya. Ia pun menangis setelah membiarkan Sanji pergi. Wow. Oke, seperti itulah kisah cinta di cerita One Piece. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.